mulai Bapak. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ya ikhwan wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudara yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu dalam rangka mengkaji tafsir Al-Quran menggunakan kitab Tafsir Jalalain dari Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Rapat nih. Rapat supersonik. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai Ayat 20. ke pembahasan surat, masih surat At-Tur ya. Atur ayat Kita ke-20. sudah masih di surat At-Tur, Ayat ke-20. yaitu ayat Ke-20. 20 ya. Ya, Sas. Ayat 20 ayat Ya, Sas. ayat tentang yang menyebutkan Surga. tentang kenikmatan yang dirasakan oleh Penduduk surga. surga. Ya, yang menempati surga Allah katakan sini innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang bertakwa. Yang akan menempati surga orang yang bertakwa. Adapun orang tidak bertakwa tidak akan menempati surga ya. Allah sediakan berbagai kenikmatan, surga, kebun dan kenikmatan. Lalu Allah sebutkan juga kenikmatan yang mereka rasakan, yaitu buah-buahan. Mereka merasa senang dengan pemberian Tuhan mereka, dan Allah melindungi mereka dari azab jahim, yaitu siksa neraka. Lalu Allah katakan kepada mereka, makan minumlah dengan nikmat disebabkan apa yang pernah kalian kerjakan ya. Dan mereka bersandar di dipan-dipan yang tersusun rapi, dan kami, Allah katakan sini, nikahkan mereka dengan hurun ain. Terjemahkan apa? Bidadari, singkatnya gitu. Hur artinya ain, artinya matanya besar. Hur putihnya lebih dominan daripada hitamnya. Terjemahkan apa bahasa Indonesia? Cantik cerita gitu aja. Kurang lebih gitu lah. Itu kata yang wakil itu semua. Ya, itu pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ayat baru, yaitu ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in bima kasaba rahin wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim wa yatufu 'alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan keturunan mereka mengikuti mereka dalam hal keimanan. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam hal keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan mempertemukan mereka dengan keturunan mereka, dengan anak cucu mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun pahala dari amalan mereka. Kullu mri'im bima kasaba rahin, setiap orang terikat dengan apa yang telah ia kerjakan.
Ini terjemahannya. Nah, kita bahas ayat ini, ayat ke-21 ya. Allah katakan sini, orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam hal keimanan. Maksudnya apa? Orang-orang beriman kan punya keturunan, ya tidak? Anak cucu. Dan ini beriman, anak cucunya juga beriman. Nah ini, orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucu mereka dalam hal keimanan, maka balasannya apa? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan mempertemukan mereka dengan cucu-cucu mereka, dengan keturunan-keturunan mereka. Jelas Bapak gambarannya, orang beriman lalu diikuti oleh keturunannya yang beriman, maka mereka ini akan dipertemukan dengan keturunan mereka yang beriman ya. Maksudnya apa? Di sini ada dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli sini. Orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam hal keimanan, maksudnya keturunan mereka ini as-sighar wal kibar, baik yang masih kecil maupun dewasa ya. Balasannya apa? Mereka mengikuti dalam hal apa? Keimanan, bukan semata-mata nasab. Jadi keturunan mereka ini mengikuti dalam hal keimanan, bukan semata-mata nasab ya. Baik itu kata Imam Syaukani minal kibar, baik orang dewasa, wa min auladihimus shighar, maupun anak-anak mereka yang masih kecil ya. Apa balasannya? Beriman, diikuti oleh cucu mereka yang juga beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami pertemukan mereka dengan cucu-cucu mereka, dengan keturunan mereka. Al-madkurin fil jannah, kami pertemukan mereka dengan keturunan mereka di surga. Lihat Bapak, nenek moyangnya dengan keturunannya sama-sama beriman, maka nanti akan dikumpulkan di surga ya. Fayakunu nabi darajatim, sehingga akhirnya keturunan mereka ini, anak cucunya, akan berada di derajat mereka. Yaitu siapa? Ya, leluhur mereka ini, bapaknya atau kakeknya akan berada di derajat mereka. Wa illam ya'malu bi'amalihim, walaupun mereka nih, si keturunan ini tidak melakukan amalan seperti amalan mereka. Ya, luar biasa kan? Luar biasa. Kenapa ini? Takrimatan. Dari mana? Ayat. Takrimatan lil aba bijtima'il aulad ilaihim. Kenapa bisa begitu? Ini leluhurnya, ini keturunannya, ini bapaknya, ini anaknya, ini kakeknya, ini cucunya, sama-sama beriman. Nanti di surga ini berada di derajat mereka. Walaupun waktu di dunia dia dengan kakeknya tidak sama, amalannya tidak sama, tidak sebanding. Dengan bapaknya tidak sebanding. Kenapa bisa begitu? Takrimatan, kata lil aba, kata Imam Syaukani, ini sebagai bentuk penghormatan terhadap si aba tuh bapak mereka atau kakek mereka atau leluhur mereka, sebagai pemuliaan terhadap ini ya, dengan dikumpulkan bersama keturunannya dengan anak-anaknya. Luar biasa Bapak ya. Ini rahmat dari Allah kan. Jadi kalau kita punya kakek, mungkin bapak kita yang soleh, dan kita pun beriman juga, tapi amalan kita tidak sama seperti amalan ayah kita, tidak seperti amalan kakek kita, nanti kita akan dipertemukan di surga sesuai dengan derajat mereka, walaupun amalan kita sedikit. Nah ini rahmat Allah ya. Banyak. Ya. Kalau misalnya cucunya yang lebih bertakwa, lebih banyak amalannya dari kakeknya. Nah itu bisa, kalau memang dia bertakwa soleh, bisa dia punya syafaat. Dia bisa mengangkat derajat kerabatnya. Derajat lebih Nah tinggi. gitu. Syafaat itu Bapak-bapak bisa untuk menyelamatkan seseorang dari neraka ke surga, atau dari surga yang derajat rendah menuju surga yang derajat lebih tinggi. Itu syafaat ya. Atas izin Allah, tentu saja dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan tidak akan terjadi seperti itu. Nah ini Bapak ya. Nah yang seperti ini, kalau kita pikir kalau kakek bapak saya baik, saya juga baik, masih beriman, walaupun saya amalan tidak seperti bapak saya, nanti akan sama seperti bapak saya. Ini surga, jangan-jangan neraka juga gitu. Gimana kalau neraka? Apa aja? Nah, mungkin akan timbul anggapan seperti itu kan? Maka Allah tiadakan anggapan seperti itu. Allah luruskan anggapan seperti itu. Allah katakan kullu mri'im bima kasabarohin, setiap orang akan terikat dengan perbuatannya sendiri ya.
Maksudnya kata Imam Syekh As-Sa'di, artinya beda antara surga dengan Neraka. neraka itu negeri keadilan. Artinya seorang hanya akan dibalas sesuai perbuatannya saja. Ya, dia tidak akan menanggung dosa orang lain. Tapi Ustaz, ada yang orang yang pertama berbuat dosa ini kan orang yang beriman. Itu kalau dia jadi contoh, lain lagi. Jadi gini, Pak Sunardi misalkan, contoh aja Pak Sunardi, maaf ya. Misalkan orang tua Pak Sunardi misalkan melakukan maksiat. Nih, melakukan maksiat apa? Iya, Si Fulan. Ya contohnya si A lah punya anak nih. A ini melakukan maksiat apalah yang buruk. Nanti si A ini nggak nanggung dosa ayahnya. Ya kecuali kalau orang tuanya ngasih, nah cara melakukan maksiat gini nah diikutin sama si anak, maka si orang tua akan dapat dosa terus. Gara-gara si anak melakukan hal tersebut. Dosa jariah. Iya, dosa jariah. Jelas Bapak ya. Tapi kalau seorang nggak pernah nyontohkan, nggak pernah memperlihatkan maksiat kepada anaknya, tiba-tiba anaknya berbuat salah ke bapaknya, enggak. Atau bapaknya berbuat salah, ditanggung anaknya, enggak. Nah, seperti itu dalam Islam ya. Jadi tidak ada istilah apa? Dosa menebus Dosa itu pelesiran. ada. Jadi dalam Islam kan Bapak ya. Dosa warisan. Ada istilahnya kayak gitu. Ya kita lanjut. Jadi Allah katakan setiap orang akan terikat dengan apa yang ia kerjakan. Setiap orang akan terikat dengan apa yang ia kerjakan. Apa yang ia kerjakan maksudnya? Min amali khairin aw syarr. Dia akan terikat dengan perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya. Artinya setiap perbuatan ada konsekuensinya gitu loh. Yu'akhadhu bisyarr wa yujaza bil khair. Dia akan mendapatkan hukuman gara-gara melakukan keburukan, dan dia akan mendapatkan balasan juga karena melakukan kebaikan. Kalau dia melakukan keburukan, balasannya buruk. Kalau dia melakukan kebaikan, balasannya baik. Jelas Bapak? Ya, ini sekali lagi salah satu pemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Lihatlah, walaupun leluhur kita amal kita tidak sama seperti ayah kita atau kakek kita bisa berkumpul dengan mereka di surga. Sampai berapa keturunan Ustaz? Allah Ta'ala nggak tahu. Yang jelas disebutkan ketika kisah Ashabul Kahfi, masih ingat ya kisah Khidir dengan Nabi Musa menemukan ini, lalu dibangun lagi kan, rumah yang udah mau roboh dibangun lagi. Atau Nabi Musa ngapain ngurus itu kan, udah mau jatuh biarkan aja jatuh loh, kenapa harus diinikan? Lalu di situ Allah sebutkan wa amal jidar, Allah sebutkan alasannya di situ. Wa amal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun rumah yang akan hancur itu lalu diperbaiki oleh Khidir atau Khadir ya, itu milik dua anak yatim di kota Madinah, di suatu kota. Wa kana abuhuma shalihah. Dan kedua ayah dari kedua anak itu soleh. Jadi sebabnya Nabi Khadir ingin bangun lagi. Tadi udah jatuh diinikan dengan alasan ayah dari dua anak ini soleh. Siapa ayah sini? Ayah berarti kan bapak kita langsung kan. Nah kata Imam Ibnu Katsir, yaitu ayah yang ketujuh. Ayah kita, ayahnya ayah kita, ayahnya dari kakek kita, ayahnya terus sampai ketujuh. Bayangkan. Jadi apa namanya itu? Ayahnya kita kakeknya ayah buyut. Kakeknya buyut apa? Ayahnya buyut. Kakek buyut. Terus sampai tujuh. Nah, itu namanya. Jadi yang soleh itu bukan ayahnya atau kakeknya, bukan buyutnya, tapi yang ketujuh, bapak yang ketujuh. Lihat ini. Bagaimana kesolehan seseorang berpengaruh kepada keturunannya. Saya kira Ustaz kan semua ini keturunan Nabi Adam. Nabi Adam di surga mana? Di surga tingkatan berapa Nabi? Oh, malah nggak tahu sih. Nanti dikumpulkan sama. Ya, itu salah satu bentuk pemuliaan Allah terhadap kaum mukminin ya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi itu kenikmatan yang Allah sebutkan yang akan diterima penghuni surga. Mereka akan berkumpul dengan siapa? Keturunan mereka yang beriman ya. Lalu berikutnya Allah sebutkan wa amdadnahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun. Dan kami beri tambahan mereka. Kami beri kepada mereka tambahan
selain nikmat tadi berupa buah-buahan dan daging yang mereka sukai. Nah ini kenikmatan yang akan dirasakan penghuni surga. Selain tadi bertemu dengan keluarga mereka, mereka juga akan Allah beri buah-buahan dan daging yang mereka sukai. Buah-buahan apa? Kira-kira apa saja? Di sini Allah katakan zidnahum fi waqtin ba'da waqtin. Jadi kami akan menambahkan kepada mereka dari satu waktu ke waktu yang lain. Jadi tidak cuma satu waktu saja. Ya bisa jadi kalau kita Bapak, kita kan misalkan di dunia ini kan ada musim ini rambutan, musim durian, musim ini ya kan? Ya kan? Sekarang kita bersenang-senang makan durian sepuas-puasnya sampai mencet. Nanti 1 bulan lagi sudah tidak ada lagi kan? Ya kan? Nah, tapi kalau kenikmatan surga, kita inginkan buah-buahan akan selalu Allah sediakan. Allah tambah terus dari waktu ke waktu. Tidak akan hilang dalam satu waktu. Ya tergantung kehendak kita ingin ini Allah sediakan. Jelas Bapak ya? Ya ini. Jadi kami berikan tambahan kepada mereka berupa buah-buahan dan daging yang mereka sukai. Ya, daging, bisa daging apapun, di antara daging burung. Ya ini termasuk Allah sebutkan dalam surat surat Al-Waqiah. Ini termasuk makanan penghuni surga. Ya. Allah akan memberikan kepada mereka buah-buahan dan daging yang mereka sukai. Apapun daging dan buah-buahan yang mereka sukai, wa illam yusarrihu bil talabi. Walaupun mereka tidak jelas, tidak menegaskan bahwasanya mereka minta. Tidak terang-terangan mereka minta. Artinya tidak perlu diungkapkan. Terbesit dalam hati. Iya, tapi dalam hati. Oh, sediakan. Ya, kalau kita kan nggak seperti itu kan. Di dunia kan, misalnya kita dijamu oleh siapa. Kalau kita tidak minta, nggak akan diberi kan? Ya tidak. Ya kan baru kalau minta, saya tolong sediakan ini susu aja. Saya pengen kopi. Baru sadar kan, misalnya kita berkunjung ke ini tawarkan mau apa, baru kita ngomong kan. Kalau tidak tawarkan, nggak akan minta. Ya. Dan nggak tahu apa yang kita pikirkan. Oh saya pengen ini, nggak tahu kan. Tapi kalau di surga, walaupun kita tidak terang-terangan meminta itu dan minta ini, Allah akan sediakan itu. Allah akan berikan itu. Jelas Bapak? Ya. Jadi kata Imam An-Nawawi, Imam Al-Mahalli, walaupun Allah akan memberi itu, walaupun mereka tidak terang-terangan memintanya. Ya. Beda dengan di dunia sekali lagi. Ya, karena itu kenikmatan kedua yang Allah sebutkan dari ayat ke-21 ya. Lalu ayat berikutnya 23. Yatanaza'una fiha ka'sal la lahum fiha wala ta'thim. Dan mereka juga saling mengulurkan gelas di surga nanti yang tidak menimbulkan perkataan yang tidak berguna dan tidak juga menimbulkan perbuatan dosa. Mereka saling mengulurkan gelas. Maksudnya apa? Yata'atawna bainahum. Mereka saling memberikan gelas. Siapa mereka ini? Penghuni surga ya. Fiha fil jannah. Mereka penghuni surga, di dalam surga mereka akan saling memberikan gelas. Maksud gelas ini khomar. Minuman keras. Jadi mereka whisky. Ya. Nah, tapi di sini kata Imam Al-Mahalli, Allah katakan la lagun fiha. Khamar tersebut tidak menimbulkan perkataan yang sia-sia. Maksudnya apa? Ai bisababi syurbiha yaqa'u bainahum. Artinya dengan sebab minum khamar tadi, minuman keras di surga tadi, tidak akan menimbulkan perkataan yang tidak berguna. Maksudnya apa? Kalau kita di dunia ada orang minum, perkataannya bagaimana? Nggak jelas kan ngomong apa ini orang itu? Nggak jelas ngomong apa dia. Kita ya seperti terjadi pada Hamzah ketika dia mabuk sebelum ada ayat yang memerintahkan mengharamkan khamar, dia masih minum mabuk. Nabi tegur ngomong apa? Marah-marahin Nabi. Namanya orang mabuk kan? Tidak sadar dengan apa yang diucapkan kan? Nah, itu di dunia. Adapun di surga, ketika meminum khamar tidak akan menimbulkan perkataan yang tidak berguna. Artinya dengan minum akal kita masih sehat. Ya, nggak ada yang kurang dari akal kita. Jelas Bapak. Wala ta'tim, bukan cuma tidak menimbulkan perkataan yang tidak berguna dan juga tidak bisa menimbulkan perbuatan dosa. Bihi yalhaqum, artinya dosa tidak akan mengenai mereka. Bikhilafi khamrid dunia, berbeda dengan khamar di dunia. Kalau khamar di dunia, ya minimal Allah katakan
tadi kalau meminum khamar di surga tidak akan mengucapkan perkataan yang tidak berguna dan tidak melakukan tidak akan menimbulkan perbuatan dosa, ya tidak? Ya. Nah, berarti orang minum khamar di dunia minimal perkataan yang tidak berguna, walaupun tidak dosa, ya tidak? Minimal gitu kan? Kalau tanya, kamu mau kemana? Dari WC. Mau kemana? Kok jawabannya dari WC? Nggak nyambung. Ya kan, ditanya kemana, jawabannya dari. Nggak nyambung kan? Minimal begitu. Maksimalnya dosa, ya tidak? Ya. Betul tidak? Iya. Kalau orang sudah minum, berarti ujungnya maksiat berikutnya. Kadang terjatuh dalam zina, nanti setelah itu membunuh, nanti setelah itu merembet. Makanya ummul khaba'ith disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya khamar itu adalah ummul khaba'ith. Apa maksudnya? Ibu induk segala keburukan. Karena dari minuman keras itulah terjadi namanya perzinahan. Dari minuman keras itulah terjadi pembunuhan. Ya tidak, bahwa perkelahian kan dimulai dari situ. Nggak ada kekhawatiran kalau sudah minum kita ngomongnya ngaco. Ya tidak, Pak? Betul kan? Pusing gini kepala kita. Enggak. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Allah katakan dengan minum khamar tidak akan pusing. Allah sebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Jadi beda dengan di dunia. Ya, kalau minum sedikit saja ngaco, pusing gitu kan? Ya. Ya itulah kenikmatan yang Allah berikan kepada siapa? Penghuni surga. Diberi khamar, mereka saling memberikan minuman, tapi tidak ngaco gara-gara itu dan tidak melakukan perbuatan dosa. Ya. Itu kenikmatan yang ketiga. Lalu berikutnya Allah katakan wa yatufu alaihim ghilmanul lahum ka'annahum lu'lu'um maknun, dan mereka dikelilingi oleh anak-anak muda. Dan seakan-akan mereka anak-anak muda ini seperti mutiara yang tersimpan. Mereka akan dikelilingi oleh anak-anak muda. Dikelilingi untuk apa? Nah, lil khidmah, dilayani, minum atau apa ya. Mereka akan dikelilingi oleh anak-anak muda. Maksudnya para pelayan yang muda. Di sini kalau kata Imam Al-Mahali ariqah, orang-orang merdeka, bukan apa? Budak ya. Dan mereka ini kata Allah katakan mereka seperti pelayan-pelayan tadi yang muda tadi, seperti mutiara yang tersimpan. Mereka kata Imam Al-Mahali di sini hasan husnan walatofatan, mereka dalam hal keindahan dan kelembutan seperti mutiara yang tersimpan. Maksudnya apa? Masurun fisad. Mereka itu seperti mutiara tersimpan, yaitu yang tersimpan di kerang. Kan mutiara juga dalam kerang. Li'annahu fiha ahsanu minhu fi ghairiha. Sebab mutiara kalau di dalam kerang ini lebih indah, lebih baik daripada mutiara di luar kerang. Betul tidak? Ini penjelasan Imam Al-Mahali ini. Saya belum pernah lihat. Ada yang pernah lihat mutiara di luar kerang atau dalam kerang? Mungkin maksudnya Ustaz kalau yang di luar itu sudah disentuh manusia. Alamnya bisa jadi. Kalau di dalam kerang kan baru. Iya, kalau kerang. Tapi nggak ada kalau mutiara di luar kerang ya? Nggak ada. Ada ya? Dalam kerang ya? Ya ini kata Imam Mahali, karena kalau mutiara berada dalam kerang ini lebih baik daripada di luar kerang, daripada di selain kerang. Nah ini menunjukkan perumpamaan tadi apa? Para pelayan surga. Jadi mereka ini seperti seakan-akan seperti mutiara yang tersimpan. Mutiara kalau tersimpan kan indah kan? Nah begitu pula para pelayan surga nanti. Gimana Bapak? Udah terbayang belum? Tidak indahnya surga ya? Tidak bisa dibayangkan. Jauh, apa yang kita bayangkan itu masih jauh dari yang kenyataannya ya. Wa aqbalu, lalu berikutnya Allah menyebutkan keadaan penghuni surga, wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Lalu sebagian mereka saling berhadapan satu sama lain sambil bertanya, sambil bercakap. Maksudnya apa? Yas'alu ba'dhum ba'dhan 'amma kanu 'alaihi wa ma wasalu ilaihi taladdudan wa i'tirafan bin ni'mah. Mereka penghuni surga, sebagian mereka akan saling berhadapan satu sama lain, lalu saling bertanya, saling bercakap. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahali, maksudnya sebagian mereka akan bertanya kepada sebagian yang lain tentang keadaan mereka ketika di dunia dan keadaan mereka yang sudah mereka capai sekarang ini. Dulu dunia, sekarang surga. Ngobrol. Nah, jadi di surga nggak sendirian Bapak ya. Ada masa lalu ya, nostalgia istilahnya.
Ya, jadi mereka saling bertanya satu sama lain tentang dulu keadaan ketika di dunia dan ketika keadaan yang telah mereka capai itu. Tujuannya apa? Sebagai bentuk apa? Taladulan, apa berlezat-lezat, istilahnya apa? Kenikmatan nih. Ya, menikmati plus sebagai bentuk pengakuan terhadap nikmat Allah. Jadi mereka, kita bersyukur begini, itu. Surga akan seperti itu Bapak ya. Mereka bersenang-senang dengan ngobrol. Sebagaimana kita saja kalau ngobrol itu udah capek mengerjakan pekerjaan, mengerjakan tugas, misalkan sekolah. Lalu ketemu dengan teman ngobrol hilang capeknya kan? Nah itu di dunia, maka begitu pula di surga ya. Jadi mereka akan taladulah, merasa nikmat dengan ngobrol, plus mereka melakukan itu sebagai bentuk pengakuan terhadap nikmat Allah. Oh dulu kamu gimana? Oh saya dulu rajin puasa begini. Oh kamu dulu gimana? Oh saya jihad gitu. Nah ini ngobrolnya isinya seperti itu. Ya, menyenangkan Bapak ya. Waduh, dulu hidup saya paling sengsara di dunia. Sekarang alhamdulillah gitu ya. Waduh, luar biasa. Nggak ingat lagi. Betul. Ya begitu ya. Itu kan menyenangkan juga kan. Ya, itu keadaan penghuni surga. Lalu Allah katakan setelahnya, jadi setelah mereka, sebagian mereka saling berhadapan satu sama lain dan bertanya-tanya, mereka pun berkata, inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dulu di tengah-tengah keluarga kami merasa takut. Sesungguhnya mereka berkata, mereka ini masih siapa? Penghuni surga. Tadi kan mereka saling apa? Nah, mereka berkata dulu. Di sini kata Imam Al-Mahalli, iman ila illatil wusul. Ini isyarat tentang sebab mereka bisa merasakan kenikmatan di surga. Artinya Allah kan menyebutkan bahwa mereka ini penikmatnya disebutkan satu-satu kan, ya kan? Nah apa sebabnya mereka bisa begitu? Nah mereka katakan dulu ketika masih di dunia di tengah-tengah keluarga kami musyfiqin, kami merasa takut. Maksudnya apa? Khaifin, takut dari apa? Khaifin min adzabillah. Dulu ketika di tengah-tengah keluarga kami merasa takut dari siksa Allah, takut kepada siksa Allah. Nah ini sebab mereka apa? Di surga. Di antaranya mereka takut siksa Allah. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah pun memberikan karunia kepada kami lalu melindungi kami dari siksa neraka. Ya, dulu kami di tengah-tengah keluarga kami ketika di dunia kami merasa apa? Takut siksa Allah. Akhirnya Allah pun memberikan karunia kepada kami. Berupa apa? Di sini kata Imam Al-Mahalli bil maghfirah, berupa pengampunan. Jadi akhirnya karena takut kepada siksa Allah, Allah berikan ampunan. Lalu Allah pun kata Imam di sini disebutkan wa waqana adzabas samum. Akhirnya Allah pun melindungi kami dari siksa samum. Siksa apa di sini terjemahnya? Samum. Iya, siksa terjemahnya apa? Siksa neraka kan? Pori-pori. Sakit sampai masuk neraka. sakit dalam pori-pori. Ada neraka ya? Oh iya. Jadi maka gara-gara mereka dulu takut kepada siksa Allah, Allah memberikan anugerah pada mereka berupa ampunan, lalu melindungi mereka dari siksa neraka. Di sini an-nar, di sini ada keterangan, yaitu neraka. Ya, samum ini siksa neraka. Liduhuliha, an-nar, maaf, api, siksa api. Maksudnya api di mana? Di neraka ya. Maksudnya apa? Melindungi kami dari siksa samum, api. Liduhuliha fil masam, wa qalu, fil masam. Allah melindungi kami dari siksa samum api. Kenapa disebutkan samum? Karena api tersebut masuk ke dalam pori-pori. Betul. Ya kan? Masuk. Ini disebut samum. Makanya terjemahkan tadi apa? Melindungi kami dari siksa neraka. Karena apinya masuk ke dalam pori-pori. Jadi bukan di permukaan saja, masuk. Merasa ke dalam. Ya. Makanya disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim. Lan yajlisa apa kata Allah, Nabi nyatakan sungguh seandainya seorang terbakar duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya dan menembus kulitnya lebih baik daripada dia duduk di atas kubur seorang muslim. Itu bagaimana menggambarkan siksa apa? Neraka kayak itu, terbakar lalu sampai masuk ke dalam pori-porinya. Meleleh. Nah itu Bapak ya. Jadi inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa? Penghuni surga. Gara-gara apa? Takut. Dulunya takut pada siksa Allah. Ya, akhirnya Allah pun berikan ampunan.
lalu Allah selamatkan mereka, lindungi mereka dari siksa neraka yang apinya masuk ke dalam pori-pori. Wa qalu aidan, wa qalu iman aidan. Lalu mereka juga berkata sebagai isyarat sebab mereka masuk surga. Apa sebabnya? Kalau tadi pertama gara-gara apa? Takut siksa Allah. Yang kedua, inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya kami dulu ketika di dunia kami menyerunya, berdoa kepadanya. Sesungguhnya sesungguhnya dia huwal barur rahim. Dia itu maha melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Nah, ini sebab kedua. Dulu mereka karena takut siksa Allah. Kedua, dulu ketika di dunia kami menyerunya. Maksudnya apa? Na'buduhu muwahhidin. Kami beribadah kepadanya dengan mengesakannya. Nah, intinya ini tahu tauhid. Ya Bapak, gak ada manfaatnya amalan kita sebanyak apapun tanpa tahu tauhid. Nah, rugi Bapak, kita melakukan amalan banyak ya. Sholat ribuan kali, puasanya ratusan kali, haji puluhan kali, sedekahnya ratusan miliar, tapi tidak ada tauhid, sia-sia. Faqadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an manthura. Kami menghadap kepada amalan mereka, lalu kami jadikan itu seperti debu yang terbang. Itu amalan orang yang tidak ada tauhid, tidak ada iman ya, syirik, kufur dan semacamnya. Sia-sia Bapak ya. Nah, yang penting apa? BBC. Apa? Takhayul. Tatayur syirik. Takhayul ya. Takhayul. Nah, ya. Kalau takhayul itu gambar gimana? Kadang saya masih belum bisa bedakan takhayul sama khurafat. Tapi intinya kedua-duanya salah. Apa ya? Anda tahu? Apa itu takhayul? Takhayul kalau bahasa Arab Bapak ya, dari kata Khayalan. Takhayul, menghayal. Artinya hayalan, nggak ada dalam dunia nyata. Khurafat ya mirip juga. Jangan sama. Saya nggak tahu gimana ya. Tapi intinya ini bisa merusak akidah. Kalau orang sudah biasa percaya takhayul. Masuk kepercayaan juga. Apa itu? Takhayul itu artinya masuk kepercayaan juga. Iya, betul. Ya sama seperti keyakinan nanti kalau ada orang meninggal malamnya di gentayangan. Nah, itu ada Bapak itu keyakinan. Ya, karena ada saya punya kerabat begitu, ya rahimahullah ya, orang terdekat. Jadi sering cerita di dekat saya ketika saya masih kecil. Dulu ini kamu tuh apa istilahnya? Bapaknya, wujud lah istilahnya. Kalau ini ibu lagi kesini, lagi keluar malam, dia berdiri di situ, mandangi saja, pakai di atasnya seperti pakai handuk katanya. Nah ini khurafat Bapak. Khurafat kata takhayul. Yang jelas itu keliru ya. Gak ada namanya roh gentayangan. Bapak kalau masih yakin itu, aduh ini harus perbaiki ya. Itu bisa merusak akidah kita. Jadi kalau orang sudah meninggal ya sudah dalam kubur, nggak keluar. Nanti keluarnya kalau hari kiamat baru roh sama jasadnya. Kalau merasa siap dengan sesuatu itu. Nah itu tatayur. Nah itu juga tatayurnya apa bisa masuk khurafat atau takhayul? Saya nggak tahu juga. Kalau tatayur tanya gini Bapak, merasa sial karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu atau mengetahui sesuatu. Ini tatayur, ini syirik. Disebut dalam Musnad Ahmad, at-tiyarah syirik. Tatayur itu syirik. Tatayur itu syirik. Tatayur itu apa? Tadi merasa sial karena melihat sesuatu. Misalkan melihat ya, kalau orang Arab dulu keluar rumah melihat orang mukanya begini. Oh, sial kali ini saya. Nah, itu tatayur syirik gitu. Itu karena mengetahui sesuatu. Oh, angka 13 angka sial. Itu syirik. Tatayur syirik. Nah, begitu juga karena mendengar sesuatu. Kalau orang Arab dulu kalau mendengar suara burung hantu, sial. Berarti ada yang mati di antara kita. Siapa ya? Kamu. Nah, itu kayak gitu. Nah, itu tatayur. Iya. Kita nggak boleh mempercayai gitu. Kalau kita masih percaya begitu, berarti akidah kita masih rusak. Ya, dan yang seperti ini di negeri kita masih ada tidak? Banyak. Nah, inilah kesempatan kita Di untuk. kampung saya kalau bunyi gagak, nah itu katanya ada orang ngomong. Nah itu Pak, itu yang perlu kita bersihkan. Ya, kalau selama di tengah-tengah kita masih ada seperti itu, akan tidak Allah berkahi ya negeri kita ini. Ini perjuangan panjang Bapak ya, untuk membersihkan penyakit umat ya.
takhayul, tatayur sama khurafat ya. Sama yang tengah-tengahnya tadi. Ya. Itu juga banyak itu. Ya, Jadi mereka masih satu keluarga. iya, keluarga yang nyambung memang betul. Satu keluarga. Betul. Keluarga besar ya. Contohnya yang ritual yang setelah itulah, itu kan karena ada keyakinan nanti rohnya itu datang. Betul, saya pernah baca ada seorang yang mengadakan ritual itu setelah ini. Kenapa? Dengan alasan rohnya nanti datang berkunjung, makanya perlu kita adakan begini. Nah, itu nyambung Bapak ya. Sumpah arwah namanya di Apa? Yaman gitu, sumpah arwah. Iya, sumpah. Jadi itu. Sumpah arwah. Ya itu ada. Dia lihat Nyambung, Dia dari nyambung. Nyambung. Satu paket. Satu paket betul. Orang kalau di hatinya punya penyakit B itu nanti punya penyakit Lain tuh, C. Betul. penyakit Betul. lupa aja jualan Betul. satu paket. Yang banyak itu jualan. Pokoknya kalau misalkan kerusakan itu dalam masalah tauhid ini, berarti yang lainnya pun biasanya rusak. Ya. Makanya inilah tugas kita untuk karung gitu ya. membersihkan ya dengan sebersih-bersihnya penyakit rumah itu. Dalam agama kita ada banyak apa? Apa namanya? Haul. Misalnya begini, dari 1 hari sampai 1000 hari, baru itu kan 1000 hari. Ada di sana. Iya, nggak ada itu Pak. Itu dia dalam kodnya itu. Jawabannya Pak, itu kan sudah jadi budaya. Makanya nggak bisa diperang. Ya itulah. Kalau sudah Ingat 1000 hari itu bingung tidak kan? Kan baik. Kan baik. Budaya kita dulu. Iya, itulah yang udah mendarah daging di negeri kita. Dan kalau kita memang harus perlahan, kalau langsung tiba-tiba itu ribut ya, perlahan. Mudah-mudahan Allah bersihkan ya suatu saat. Entah Diusir. ketika kita masih hidup atau ketika kita sudah meninggal, anak cucu kita yang menyaksikan itu. Habibah Umari. Kita optimis Bapak ya, suatu saat negara Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi tauhid dan sunnah. Amin. Ya, kita lanjut Bapak ya. Ya tadi Allah sebutkan secara perkataan penduduk surga mengisyaratkan sebab mereka masuk surga. Pertama karena takut kepada siksa Allah. Yang kedua kenapa? Menyeru Mereka dulu menyeru Allah, berdoa pada Allah. pada Allah, mengesahkan Allah ya. Ya, innahu huwal barur rahim. Jadi mereka berkata sesungguhnya kami dulu di dunia menyerunya, berdoa kepadanya, maksudnya beribadah kepadanya dengan mengesahkannya. Ya. Sesungguhnya dia huwal barur rahim, istinafan ya. Sesungguhnya dia Allah huwal barur rahim, dialah yang maha melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Ya. Maha melimpahkan kebaikan maksudnya al-muhsinus shadiqu fi wa'di. Artinya Allah berbuat baik dan benar dalam janjinya. Innama bar. Jadi al-bar ini termasuk asma husna. Artinya apa? Baik dan jujur atau benar dalam janjinya. Menepati janjinya. Nah itu. Ada ar-rahim. Tadi artinya apa rahim? Maha penyayang. Maksudnya al-azimur rahmah. Rahmatnya sangat agung, sangat besar. Maka diterjemahkan ke bahasa Indonesia ar-rahim yang maha penyayang. Maha penyayang. Artinya sangat penyayang. Nah, jelas Bapak ya. Nah inilah Allah sebutkan tentang percakapan penghuni surga ya, yang mengisyaratkan sebab mereka bisa merasakan nikmat surga. Pertama karena mereka takut kepada siksa Allah. Yang kedua karena dulu mereka menyeru kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Ya, jelas Bapak. Ya. Nah, dan sampai sini ya. Nah, dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah, beberapa pelajaran. Di antaranya, di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka akan dipertemukan dengan keturunan mereka yang beriman, walaupun keturunan ini tidak melakukan amalan seperti amalan mereka. Nah ini faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari ayat tadi. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalannya. Setiap orang terikat dengan amalannya. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang akan terikat dengan amalannya. Artinya dia akan mempertanggungjawabkan amalannya. Kalau dia melakukan amalan baik,
maka konsekuensi gini. Kalau melakukan amalan buruk, konsekuensinya begitu. Jelas Bapak ya? Itu faedah kedua. Lalu faedah ketiga, di antara kenikmatan yang akan dirasakan penghuni surga, yaitu mereka akan menikmati buah-buahan dan daging yang mereka sukai, walaupun mereka tidak mengucapkannya, terus terang memintanya. Itu faedah ketiga ya. Faedah keempat yang bisa kita petik dari ayat tadi, di antara kenikmatan yang dirasakan penghuni surga, yaitu mereka akan meminum khamar yang tidak memabukkan dan tidak mendorong mereka melakukan perbuatan dosa, yaitu. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, di antara kenikmatan yang akan dirasakan penghuni surga, yaitu mereka akan dilayani oleh anak-anak muda yang seperti apa Allah umpamakan mutiara tersimpan. Artinya mereka begitu bersih, indah dan rapi. Ya. Nah, lalu berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat tadi, di antara penyebab penghuni surga bisa merasakan nikmat surga, yaitu mereka apa? Takut kepada siksa Allah dan mereka mengesahkan Allah. Ya. Dengan ini selesai. Kita dari surat At-Tur ayat ke 21 sampai ayat berapa tadi? 28. Oh ya, lupa. Faedah terakhir, di antara Asmaul Husna yaitu Al-Bar dan Ar-Rahim, yang maha melimpahkan kebaikan dan yang maha penyayang. Kenapa perlu kita sebutkan di antara Asmaul Husna adalah Al-Bar dan Ar-Rahim? Kira-kira apa faedah? Ada yang mengingkarinya. Ada yang mengingkari. Selain itu, ya, kalau kelompok Jahmiyah menyatakan ada, Allah nggak memiliki nama Al-Bar dan nggak memiliki nama Ar-Rahim, dan Allah juga tidak memiliki sifat. Al-Bar tadi apa? Melimpahkan kebaikan, dan Allah juga tidak memiliki sifat sayang. Nah, ini gimana pendapat benar ini? Salah. Sangat batil. Makanya para ulama mengkafirkan sekte Jahmiyah. Nah ini, jadi apa manfaatnya selain itu? Penetapan sifat Allah. Penetapan nama dan sifat Allah. Ya, apalagi? Apa manfaatnya kita mengetahui Asmaul Husna di antaranya Al-Bar dan Ar-Rahim? Kemudian kita bisa berdoa dengannya. Ya, itu tujuannya. Di antaranya Allah sebutkan Ustaz Al-Araf, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Sesungguhnya Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah kepada Allah sambil menyebutnya. Nah, ini salah satu sebab dikabulkannya doa kita, Bapak. Jadi berdoalah kepada Allah sambil menyebut asmaul husna yang maknanya sesuai dengan permintaan kita. Contohnya, kita mengharapkan kebaikan Allah, maka cara doanya bagaimana? Ya Bar, wahai yang mengharapkan kebaikan, akti, misalkan apa, birro atau apa bahasa Arabnya, berikanlah aku kebaikan, misalkan. Atau kita membutuhkan kasih sayang Allah, ya Rahim, irhamni, wahai yang maha penyayang, sayangilah aku. Kita menginginkan kaya, berarti bahasa Arabnya bagaimana doanya? Ya Ghani, ya Ghani, yang wahai yang maha kaya, aghnini, maka kayakanlah aku. Nah, kita ingin keperkasaan, apa? Ya Aziz, a'izzani. Mungkin di sini Bapak. Pada pertemuan berikutnya kita selesaikan, lanjutkan ya. Apakah anak-anak kita